Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita akan melakukan reading umum ya, bacaan umum dengan tema leluhur dari raja-raja, dari bangsa raja-raja atau ratu-ratu yang mendampingimu dan mengapa mereka mendampingimu gitu ya. Oke, ini pembacaan umum ya, bisa cocok bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok ya. Anggap saja ini referensi, hiburan begitu ya, tidak harus baper karenanya begitu. Oke, perkenalkan untuk kamu yang baru, saya MP ya. Saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga. Oke, dan menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi. Oke, kita akan mulai. Para leluhur yang mendampingimu dari golongan raja ya. Ini saya melihat ada seseorang yang kaya ya secara materi dan secara energi. Wah, ini tiba-tiba saya melihat sosok-sosok justru berpakaian wali-walian ini. Kemungkinan beliau juga mestinya keturunan para raja-raja terdahulu ya. Jadi ini saya melihat beliau ini kaya, ganteng ya. Kaya, ganteng, terus berpakaian seperti wali-walian begitu. Mungkin keturunannya para raja ya, beliau bisa dibilang raja juga karena beliau seorang pemimpin yang dilulukan. Ini saya lihatnya justru bukan dari Jawa tapi dari seberang ya, dari Kalimantan. Ini beliau kaya secara energi, juga kaya secara materi ketika beliau hidup. Ini banyak yang mendampingi kalian hari ini ya. Wah, beliau ini orang-orang yang welas asih ya. Kalau memperkenalkan ke diri saya, beliau menyebut dirinya Mbah Kalimantan ya. Mbah itu panggilan untuk leluhur, biasanya di Jawa leluhur laki-laki atau kakek begitu maksudnya artinya ya. Beliau sangat kaya baik secara materi dulunya ataupun secara energi ya, disebut Mbah Kalimantan begitu ke saya. Oke. Ini adalah leluhur kalian ya, dari area apa yang disebut orang dulu tuh dewa-dewi begitu ya. Jadi beliau berasal dari bintang-bintang sana, dari kayangan kalau dibilang begitu, orang umum menyebutnya begitu. Beliau tentu saja seorang yang dipentingkan di zaman itu, sampai disebut dewa-dewi ya. Berarti jabatannya tinggi, istilahnya begitu ya. Ini leluhur ini mendampingimu. Beliau ini mendampingimu, dewa-dewi ini ya. Kalian didampingi oleh dewa-dewi ya, keren ya. Oke, di sini leluhur yang mendampingimu ya dari bangsa-bangsa raja-raja begitu dan ratu-ratu itu, saya melihatnya ini beliau adalah wadah dari banyak orang, atau beliau maksudnya begini, mendampingi banyak orang, jadi bukan hanya satu orang ya. Ketika mungkin ada yang di Terawang, si A mungkin terlihat dewa Siwa, si B dewa ini, si C dewa ini, bukan berarti itu adalah beliaunya, bukan ya. Itu energi dari beliau yang mendampingi orang tersebut, yang biasanya energinya ini selaras. Jadi misalkan kok terlihat Raja Brawijaya 5 misalkan, bukan berarti dia ini si raja tersebut, bukan. Jadi ada energi atau mungkin si orang yang terlihat dari raja itu tadi, dia ini adalah salah satu keturunannya. Jadi ada DNA yang memang di situ tersimpan ya di dalam tubuhnya. Kalau tidak, dia ini ya artinya keturunannya ya, masih ada keturunannya. Tahu sendiri raja zaman dulu istrinya banyak sekali. Kalau anaknya satu negara itu lumrah. Kalau ada yang ngaku ya sudahlah, biarkan saja, cuman ngaku tidak merugikan dirimu begitu ya, diiyakan saja. Kecuali kalau dia arogan ya, beda lagi kalau dia arogan.
Kalau cuman ya seperti hiburan, anggap aja itu hiburan begitulah, sambil lalu begitu diiyain aja ya, siapa tahu iya begitu kan, tapi tidak harus kamu percaya juga. Percaya tidak percaya itu sebenarnya kembali ke kamu juga sih ya, tergantung kamu. Oke, jadi beliau-beliau itu energinya mendampingi tidak satu orang, banyak orang. Mungkin beliau ini yang Mbah Kalimantan. Setiap orang-orang yang punya yang ulas asihnya tinggi, ya beliau memang mendampingi sama dengan leluhur-leluhur lainnya yang ada di vibrasi kita. Rata-rata yang kalian yang masuk di sini masuk dalam vibrasi-vibrasi leluhur-leluhur yang penuh ulas asih itu. Ya, jadi memang itu energi yang ketarik. Kalau kalian memang misalkan melihat atau ada yang terlihat siapa begitu, Ibu Ratu Kidul misalkan, bukan berarti dia Ibu Ratu itu wadahnya Ibu Ratu, bukan. Itu hanya energi yang menaunginya, energi yang terbaca pada dirinya ya, sebagai simbolnya banyak. Mungkin dia welas asih, mungkin dia apalah begitu ya, masih ada keturunan begitu. Seperti itu saja. Jadi bukan yang terlihat itulah dirinya, bukan seperti itu ya. Jadi itu energi yang tervisualisasi begitu ya. Jadi jangan salah memahami. Oke, di sini kalian ada yang memiliki leluhur yang beliau ini apa ya? Independen. Seseorang yang independen, jadi kemungkinan beliau berasal dari golongan raja atau ratu, tapi beliau keluar dari keratuannya, kerajaannya begitu ya, karena beliau memang tidak suka terikat ya. Ini ada tipe-tipe yang seperti ini, tidak keki dengan jabatan, tidak keki dengan harta dunia, hidupnya penuh dengan kebahagiaan, tapi ya tentu saja beliau dicukupi, tentu saja beliau tetap dihormati, beliau ada di dalam lingkup ketuhanan ya, sangat spiritual sekali, sudah mempunyai keilmuan yang bisa dibilang di puncak keilmuan begitu ya. Ini juga masih dalam area raja-raja yang cerdas, raja-raja yang banyak memikirkan rakyatnya di zaman dulu. Beliau mendampingimu sehingga kamu menjadi penerus bagi cita-cita beliau mungkin ya, untuk mencerdaskan orang lain, untuk membimbing orang lain, menasehati begitu ya. Nah, kemudian di sini ada ini ada seorang raja yang dermawan sekali. Ini juga kalian masuk di dalamnya, artinya kalian yang didampingi oleh beliau ini sangat dermawan, suka sekali berbagi dengan orang lain, dan misi jiwanya juga itu, suka memberi ya. Oke, sangat spiritual sekali ya kalian yang didampingi para raja-raja ini. Yang di sini kemudian adalah orang-orang yang bisa dibilang berani mengangkat senjata ya, berani menegakkan kebenaran dan keadilan ya. Kalian ini tipe-tipe orang seperti itu ya, dengan berarti punya keturunan dari orang-orang pejuang biasanya ya, para pejuang. Wah, kalian di sini banyak keturunan para pejuang ya. Baiklah. Kemudian di sini ini masih konfirmasi dari kartu-kartu lainnya bahwa kalian di sini didampingi oleh leluhur-leluhur yang sudah berada di dimensi tinggi ya. Ini bukan leluhur-leluhur yang masih ribet-ribet dengan urusan dunia yang hubungannya dengan kenafsuan, dengan dendam, dengan cinta yang penuh syahwat. Bukan yang seperti itu. Kalian sudah berada di dimensi yang tinggi, yang sudah yang sudah tidak berurusan terlalu dalam dengan hal-hal yang berbau seperti itu, cinta-cintaan dengan lawan jenis, bukan. Jadi leluhurmu ini sudah melampaui semua itu ya. Cintanya itu sudah cinta kepada alam semesta, welas asihnya itu sudah semesta itu sendiri. Makanya beliau ada di dimensi yang tinggi. Nah, ini beberapa orang meninggalnya juga moksa, ini sudah kelihatan ini. Jadi sudah tidak berurusan dengan karma ya. Kalian yang keturunannya dibimbing oleh leluhur yang
setinggi ini keilmuannya atau berada di tempat tertinggi ya, leluhurmu ini ya, dan kalian diajarkan hal-hal keilmuan yang tentu saja seperti yang beliau lakukan dulu, diarahkan kepada orang-orang yang tepat, diarahkan kepada pendidikan-pendidikan bumi yang tepat seperti itu. Rata-rata kebanyakan arahnya ke cinta kasih, sudah tidak ke area cakra bawah ya, tentang keserakahan, tentang cinta, tentang dendam, sudah tidak di situ lagi. Ya, ini bisa cocok bisa tidak. Jika memang tidak cocok berarti bacaan ini bukan untukmu, begitu ya, dibikin gampang. Oke, di sini ada soft cup. Bener kan? Kalian ini adalah wadah istimewa, wadah emas ya, wadah yang cocok untuk meneruskan cita-cita leluhur, untuk mewadahi keilmuan leluhur, untuk mewadahi harta-hartanya para leluhur, begitu ya. Dan di sini kalian memang orang-orang yang jujur ya, mengutamakan kejujuran juga ya, berani menegakkan kebenaran, berani berkata jujur. Kalian adalah orang-orang yang sangat spiritual, yang berasal dari leluhur para bangsawan, raja-raja dan ratu-ratu ini, para dewa malah ini kalian levelnya sudah level tinggi semuanya ya. Para leluhurnya membimbing kalian, beberapa mungkin masih ada dalam proses, tapi nanti pada prosesnya jika kalian bisa melewati challenge yang ada, kalian akan menjadi orang top. Percaya saya. Jangan percaya saya. Percaya pada dirimu sendiri. Ya, ini gambar DNA-mu. Ini DNA-mu memang DNA-nya mereka para dewa itu. Ya, raja-raja juga diturunkan dari para dewa-dewa yang dianggap dewa oleh manusia saat itu, gitu ya. Jadi dewa-dewa ini adalah memang dari entitas tinggi sana ya, yang menuju bumi, kemudian ya meneruskan peradaban di bumi, membentuk peradaban di bumi, maksudnya begitu. Kemudian ya kalian adalah salah satu atau beberapa keturunannya ya. Pernah dengar bahwa masyarakat Nusantara itu ada 2 keturunan, kalau bukan keturunan dewa ya keturunan setan katanya begitu ya. Dewa dan setan juga tetap Tuhan ya, tetap ketuhanan, tetap diciptakan oleh Tuhan, jadi tidak boleh saling membenci. Oke. Di sini ada beberapa kartu ya, ada The Chariot, ini berarti kalian ini kalian sedang berada, memang ditugaskan di medan perang. Yang kalian hadapi saat ini adalah medan peperangan ya. Jadi saya yakin hidup kalian saat ini juga bukan kehidupan yang bersantai-santai saja, karena kalian harus menghadapi challenge dari semesta, ujian dari semesta, atau yang sudah bertugas kalian menghadapi banyak permasalahan orang, menghadapi berurusan dengan hal-hal yang ya ditugaskan pada kalian. Yang penjaga gaib ya berurusan dengan gaib, seperti itu. Makanya kalian dibekali oleh keilmuan-keilmuan gaib juga ya di sini. Ini sebagai anugerah, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah fasilitasmu mengemban tugas. Jika kamu melupakan siapa dirimu, kamu nanti akan ditanyai ya. Kamu akan hidup menderita lagi, mengulang lagi, ujiannya berulang, muter begitu saja ya. Lepaskanlah putaran-putaran tadi itu ya. Selesaikan tugasmu ini sehingga kamu bisa keluar dari putaran karma ya. Bisa keluar dari putaran karma, itu bisa ya, ada caranya. Selesaikan tugasmu dengan baik gitu, selesaikan challenge-mu dengan baik. Oke. Ada The Devil. Oke, beberapa di antara kalian ini memang bisa dibilang punya banyak pendamping gaib ya, yang dari bangsa bawah. Mungkin kalian praktisi ya, kalian bisa menundukkan mereka ya, asal bukan diperbudak oleh mereka. Ya, kasihan para leluhurmu kalau kamu menjadi budak mereka, mengangkatmu lagi jadi berat begitu. Kamu masih akan ada dalam putaran karma itu saja, penuh dengan penderitaan. Ya, jadi selesaikan setiap tugasmu di bumi ini dengan baik, satu persatu.
ya. Selesaikan satu challenge, satu tugas, satu ujian, nanti selesaikan yang lain. Mulailah dari yang mudah dulu dikerjakan, yang sulit ditaruh dulu, ya. Kemudian jangan lupa mencontek, ya. Ujian kehidupan wajib mencontek jika mau cepat lulus. Beda dengan ujian sekolah, ya. Karena dalam ranah ini semuanya terbalik. Apa yang kamu ketahui dulu di area awam akan sangat terbalik di area ini. Siapkan mental, siapkan batinmu. Makanya kenapa para spiritual atau orang-orang yang diberi kelebihan harus kuat batinnya, kuat mentalnya, akan diuji semua itu. Akan diberi ujian yang sangat berat, ya, agar kalian kuat secara mental. Karena ternyata apa yang kita pahami selama ini sangat terbalik dengan yang hakiki, yang sejati. Ya, nanti kalian yang belum memahami nanti suatu hari akan memahami, ya. Pembimbing kalian, pembimbing gaib kalian, para spirit kalian ini akan membimbing kalian ke arah yang tepat. Buka saja hatimu, pikiranmu untuk menerima semua ilmu. Kemudian saring dengan batinmu. Jangan ucuk-ucuk kamu menjustis orang, oh itu sesat, itu sesat, itu sesat. Jangan ketika kamu bilang itu sesat, kamu sendiri yang sesat, ya. Seperti saya pernah menjustis guru saya, bahkan saya bilang kamu sesat loh, kayak gitu itu dulu, ya. Ternyata yang sesat itu siapa? Saya menyembah Tuhan tapi saya tidak tahu Tuhannya itu siapa, kan begitu. Karena doktrin dari kecil namanya ini harus seperti ini, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, tapi tidak pernah tahu. Namanya bersaksi itu harusnya melihat, berarti jadi saksi palsu jika tidak pernah melihat. Sok gaya-gayaan paling solihah, ya. Oke, mungkin ini terjadi padamu, tapi mungkin juga tidak, ya. Setiap orang akan berbeda perjalanan spiritualnya. Oke, sudah cukup. Terima kasih ya untuk menonton video MP, ya. MP sedang berduka sebenarnya juga bukan duka, cuman ya baper dikit karena ada guru MP yang meninggal, ya. Kemarin meninggal yang seperti saya kaget itu karena beliau baik-baik saja. Meninggal bisa tiba-tiba begitu, tapi ya itu memang biasa hal seperti itu, ya. Cuma ada sedikit rasa kehilangan, ya wajar mungkin karena ya banyak hal ya yang sudah terjadi. Oke, terima kasih sudah menonton, ya. Itu sedikit cerita saja. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jika ada konsultasi pribadi, ya, silahkan chat ke WA, nomor ada di setiap video saya. Oke, salam sayang selalu dari MB. Bye bye.